Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, anak-anak semua, karena masa pandemi COVID-19 ini belum juga usai, maka kita harus bisa menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. M yang pertama, kita harus menggunakan masker. M yang kedua, kita harus mencuci tangan dengan air mengalir. M yang ketiga, kita harus menjaga jarak. M yang keempat, kita harus menghindari kerumunan. M yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak semua, agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, maka kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang coba anak semua siapkan alat tulisnya ya, seperti buku dan juga pensilnya. Nah, anak semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai rangkaian listrik dan penghematan energi listrik. Nah, anak-anak, listrik itu akan mengalir pada sebuah rangkaian. Nah, rangkaian listrik itu apa sih? Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan, sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, dalam rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu ada alat listrik, konduktor atau penghantar listrik, dan juga sumber listrik. Nah, selain itu ada pula fungsi dan komponen listrik lainnya, diantaranya yaitu ada saklar, baterai, kabel, dan juga lampu. Nah, untuk fungsi-fungsi dari komponen listrik tersebut, yang pertama yaitu ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Nah, untuk yang kedua yaitu ada baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber energi listrik. Nah, untuk yang ketiga yaitu di sini ada kabel. Kabel ini berfungsi sebagai konduktor atau media penghantar listrik. Nah, lalu yang keempat yaitu ada lampu. Nah, lampu ini berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Nah, yang selanjutnya di sini ada berbagai macam jenis rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada rangkaian listrik seri, yang kedua yaitu ada rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga yaitu ada rangkaian listrik campuran. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ketahui perbedaan dari ketiga rangkaian listrik tersebut, serta cara kerja dari ketiga rangkaian listrik tersebut itu akan seperti apa. Namun sebelumnya anak-anak semua harus mengetahui terlebih dahulu apa itu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan juga rangkaian listrik campuran. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama yaitu rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik ini disusun secara berurutan yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik ini yaitu disusun secara bercabang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik ini yaitu gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, anak-anak, mari kita simak perbedaan dari ketiga rangkaian listrik tersebut, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan juga campuran. Nah, anak-anak, yang pertama itu ada rangkaian listrik seri. Coba lihat berikut ini itu adalah ada rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu ya. Coba perhatikan. Nah, lampu ini itu dua-duanya padam ya. Nah, jika dinyalakan lampu ini akan nyala bersamaan. Nah, dan perhatikan kembali coba gambarnya. Nah, jika ibu padamkan atau lampu ini rusak ya, maka lampu yang lainnya juga akan ikut padam karena rangkaian listrik tersebut merupakan rangkaian listrik seri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rangkaian listrik paralel. Nah, berikut ini rangkaian paralelnya itu menggunakan dua buah lampu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ketika pada gambar tersebut saklarnya itu dinyalakan, maka kedua lampu itu akan menyala. Nah, coba perhatikan kembali gambar berikut ini. Nah, jika salah satu lampu dari gambar tersebut mati atau rusak atau dilepas, maka lampu yang lainnya itu tetap menyala atau tetap hidup karena lampu tersebut merupakan rangkaian dari listrik paralel.
Nah, yang selanjutnya yaitu ada rangkaian listrik campuran. Nah, berikut ini adalah rangkaian campuran menggunakan 3 buah lampu dan 2 buah saklar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ketika saklar satu itu dinyalakan pada gambar tersebut, maka lampu L1 akan hidup, sedangkan lampu L2 dan lampu L3 akan tetap mati. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut, jika saklar duanya itu dalam keadaan menyala, maka lampu L2 dan lampu L3 akan ikut menyala. Tetapi jika lampu L2 dilepas, maka lampu L3 akan mati. Sedangkan lampu L1 tetap hidup atau menyala. Mengapa lampu L3 ikut mati? Karena lampu L2 dan lampu L3 dirangkai secara seri. Nah, sedangkan antara lampu L2 dan L1 termasuk rangkaian paralel. Jadi, lampu L1 itu tidak ikut mati. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai rangkaian listrik seri, paralel, dan juga campuran. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi penghematan energi listrik. Nah, anak-anak, kita itu harus menghemat energi yang kita gunakan. Salah satunya yaitu energi listrik. Nah, di sini Ibu memiliki contoh beberapa cara menghemat energi listrik di rumah. Nah, yang pertama kita harus mematikan perangkat elektronik ketika sudah tidak digunakan lagi. Nah, yang kedua kita harus mengganti lampu ke lampu yang hemat energi. Nah, yang selanjutnya kita pun harus menggunakan air secukupnya, tidak boleh menghambur-hamburkan. Nah, yang selanjutnya agar energi listrik itu bisa hemat, maka rumah kita itu harus berventilasi dan memiliki penerangan yang cukup. Nah, yang selanjutnya kita harus membuka jendela dan juga gorden agar cahaya itu bisa masuk ke dalam rumah kita, sehingga pada siang hari kita tidak perlu menyalakan lampu, sehingga kita bisa menghemat energi listrik kita. Nah, yang selanjutnya kita juga jangan mengisi ponsel semalaman. Jika sudah penuh, sebaiknya kita cabut saja. Nah, yang terakhir kita harus mematikan lampu pada siang hari guna menghemat energi listrik agar pembayaran listrik kita tidak terlalu mahal ya anak-anak. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki beberapa latihan soal. Nanti kalian jawab latihan soal ini dengan memilih jawaban antara A, B, C, atau D yang menurut kalian jawaban itu tepat ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba perhatikan soal berikut ini. Nah, coba perhatikan kedua gambar rangkaian listrik berikut. Apa sih yang menyebabkan kedua rangkaian listrik tersebut itu berbeda? A. Rangkaian paralel. Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang satunya akan mati. Sedangkan rangkaian campuran, jika salah satu mati, yang satunya tetap nyala. B. Rangkaian campuran dirangkai berdasarkan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Sedangkan paralel, jika satu lampu mati, yang satunya itu akan tetap hidup. C. Rangkaian paralel, jika satu lampu mati, maka satu lampu masih hidup, sedangkan rangkaian campuran akan mati semua. Dan D. Semua jawaban benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut merupakan rangkaian listrik apa ya anak-anak? Dan bagaimana sih proses kerjanya? A. Rangkaian paralel, jika satu lampu mati maka lampu lainnya akan mati. B. Rangkaian seri, jika satu lampu mati maka lampu lainnya akan mati. C. Rangkaian campuran, apabila satu hanya saklar saja yang dinyalakan maka akan ada salah satu lampu yang nyala. Dan D. Rangkaian paralel, jika satu lampu mati maka satu lampu lainnya masih tetap hidup. Nah, yang soal ketiga yaitu ayah pergi ke dapur untuk melihat lampu yang akan diganti ke watt yang lebih rendah guna menghemat energi. Ayah hanya melepas satu lampu saja, tapi lampu yang satunya lagi malah ikut mati. Mengapa ya lampu tersebut mati semua? A. Karena lampu tersebut termasuk ke dalam rangkaian listrik seri. B. Karena lampu tersebut termasuk ke dalam rangkaian listrik paralel. C. Karena lampu tersebut termasuk ke dalam rangkaian listrik campuran. Dan D. Semua jawaban salah.
Nah, anak-anak, jangan lupa jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.